Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Kulita Salam dengan NIM C140124103. Di sini saya akan mengolah data dari seleksi ikan menggunakan seleksi kuantitatif. Jadi yang pertama adalah kita harus mempunyai data dari panjang sentimeter setiap famili. Lalu setelah itu kita mencari rata-rata dari hasil ikan yang ingin kita seleksi dengan rumus average. Kita klik 2 kali, lalu kita select hasil atau nilai seleksi ikan. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, jika kita sudah menemukan nilainya, kita urutkan panjang atau dari hasil seleksi family dengan menggunakan sort and filter, continue with the current selection untuk menentukan nilai dari hasil seleksi. Nah, karena nilai yang kita peroleh itu 14,7, kita gunakan nilai di atas 14,7 yaitu nilai 18,5 hingga 15. Seperti ini. Lalu kita copy. Kita Baik, hasil sudahnya lanjut kita ke seleksi family. Di sini ada kita di sini gunanya untuk mencari nilai between family dan juga within family. Untuk between family sendiri kita harus menentukan rata-rata dari setiap family yang paling besar. Lalu untuk within family kita menggunakan rata-rata hasil nilai semua dari setiap family namun yang paling besar. Untuk caranya sama seperti yang sebelumnya menggunakan rumus average. Jika nilai angka terlalu besar di belakang koma, kita bisa kecilkan nilai angka tersebut dengan menggunakan 2 angka di belakang koma. Jangan lupa untuk diurutkan menggunakan sort and filter, turn on little smallest, continue with the current collection, and sort. Lalu dari hasil semua family yang paling besar ada 16,67 pada family B, kita direct lalu kita pindahkan atau inilah nilai dari between family. Kita direct semua hasil nilai yang tadi. Oke. Untuk between family kita ambil 10 nilai yang paling besar. Selanjutnya kita coba buat generasi 3 family A, di mana rumus yang digunakan itu sama, average, untuk mencari rata-rata terlebih dahulu. Setelah itu untuk generasi 0 kita menggunakan panjang dari nilai yang paling besar hingga nilai yang paling kecil sebanyak 10. Lalu untuk rata-rata sama, kita menggunakan rumus average dengan select semua nilai. Nah untuk stand diff ini rumusnya itu kurang lebih sama. Fungsi dari stand diff ini sendiri itu adalah untuk mengetahui persebaran dari nilai rata-rata. Nah, jika ada angka yang lebih dari 2 angka di belakang koma, kita kecilkan. Lalu untuk rumus dari generasi berikutnya, generasi 1, generasi 2, dan generasi 3, yaitu menggunakan
norm, norm.nf, lalu rent, setelah itu tutup kurung, lalu selanjutnya adalah kita kunci nilai tadi, yang karena kita ingin mencari data dari nilai yang sebelumnya, ini 4, dollar 6. Kita direct semua nilainya sampai ke bawah. Nah, untuk dari nilai ini sendiri itu, untuk dari nilai G1 kuadran, itu kita copy. Lalu untuk cara pasenya sendiri adalah kita menggunakan fase 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita kecilkan terlebih dahulu, dua angka di belakang koma, nanti kita cari average-nya lagi. Begitu pun seterusnya. Nah, untuk pada selanjutnya kita bisa mengcopy saja. Dengan mengubah nilai yang ingin dicari, yaitu rata-rata dari nilai sebelumnya. Direct. Kita copy. Lalu untuk pastanya sendiri, ke kanan. Satu, dua, tiga. Setelah itu kita cari rata-rata. Langsung kita cari rata-rata, itu kita kecilkan nilainya terlebih dahulu. Sama untuk hasil seleksi yang sebelumnya, kita copy paste 10 angka dari generasi yang ingin digunakan. Lalu untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Kurung, kita direct semuanya. Kita tutup kurung. Juga untuk standardnya sama. Kita direct.
lalu kita copy, lalu kita paste dengan fase 1, 2, 3. Setelah angkanya muncul, kita kecilkan, jadi dua angka saja di belakang koma, lalu kita cari rata-ratanya lagi dengan menggunakan rumus yang sama. Word seleksi juga sama, angka awal, ini, is, itu, jadi rata-ratanya sama, karena average. Nah, untuk nilai yang betul itu adalah ketika kita cek nilai rata-ratanya itu akan semakin tinggi, namun untuk estimatifnya itu semakin rendah. Saja adalah untuk menjadi genetic change. Yang pertama kita ubah dulu ini menjadi angka yang dua angka saja di belakang koma. Setelah itu rumus dari gen 0 sendiri itu yang perlu kita cari adalah sama dengan nilai yang ingin kita cari lalu dikurang dengan nilai awal atau gen 0 itu C3. Terus kita bagi C3 lalu dikali 100. Enter. Begitupun dengan rumus selanjutnya yaitu sama dengan C5 dikurang dengan C3 kurung dibagi C3 lalu dikali 100. Nah, itu selanjutnya seperti itu. C6 dikurang C3 dibagi C3 kali 100. Nah, untuk mencari nilai dari G1 sendiri, dari gen T min 1, itu yang pertama adalah sama dengan kita ingin mencari nilai yang sebelumnya, berbeda dari yang eh, dari G0 gitu. Untuk rumusnya sama, tapi yang membedakan adalah kita mengurangi dari nilai yang sebelumnya. Mungkin untuk yang G1 ini tuh sama, karena memang rumusnya sama. Tapi yang selanjutnya adalah dikurang dengan nilai sebelumnya, seperti C5 dikurang C4, kurung dibagi C4, lalu dikali 100. Terus selanjutnya sama dengan C6 dikurang C5 dibagi C5 dikali 100. Gitu. Oke, nilai ini semuanya bisa kita eh, pakai dua angka saja di belakang koma. Terus saja adalah untuk mencari pembulatan. Untuk pembulatan sendiri, itu yang pertama adalah kita menggunakan rumus round, buka kurung, kita select semua nilai, lalu koma 1. Enter. Kita mendapatkan nilai ini. Nilai yang diperoleh adalah yang pertama 18,8, lalu 18,7. Kita taruh di hasil pengukuran. Nah, untuk jumlah sendiri, kita bisa menggunakan rumus count. Nah, jumlah ini, lalu kita select pembulatan. Setelah itu, kurung. Setelah itu, koma, rumus yang ukuran. Oke, maaf tadi ada kesalahan. Enter. Nah, hasil yang didapat adalah 18,7. 7, 18,8 itu 7, 18,73. Untuk garisnya ini sendiri, itu kita menggunakan rumus average. Lalu kita select bulatan. Enter. Itu pun selanjutnya. Mulai X kedua. Untuk nilainya sendiri, yang kita dapat adalah 73, yaitu kita tulis 10. Lalu untuk nilai yang kedua itu adalah 0. Nah, selanjutnya adalah untuk menentukan grafik, kita klik insert, rekomendasi chart. Oke, yang pertama adalah kita direct ukuran dan juga jumlah rekomendasi chart. Yang aku gunakan adalah ini. Nah, untuk mengetahui dari garisnya sendiri itu adalah kita klik kanan, select data, lalu add. Mencari Excel sendiri kita direct dari ini. Oke, setelah udah, jadi yang seri values ini kita direct yang ya. Ngeklik oke. Itu oke. Nah, jadi selesai ini ada garis dan sudah selesai dari hasil seleksi.
Udah, selanjutnya seharusnya ini ada garis, tapi ini karena data yang saya peroleh segini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.